Nama saya Keisha Koli, umur 12 tahun, tinggal di Dunbandela. Bapak bekerja sebagai supir truk dan mama sebagai penjual di kantin sekolah. Tapi sekarang lagi libur sekolah jadi mama tidak berjualan. Sepatu yang saya punya adalah pemberian dari sepupu saya 1 tahun yang lalu. Sepatu itu sudah rusak dan sudah agak sempit. Saya rindu mendapatkan sepatu di Natal tahun ini, tapi rasanya itu tidak mungkin karena penghasilan orang tua saya tidak cukup. Lengkapi kebahagiaan Natal anak di NTT dengan sepasang sepatu dari kamu. Mari berani bergerak memberikan sepatu untuk 2.100 anak di NTT. Klik di sini untuk memberi. Seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Super Bowl, Hosana ya Hosana, serukan Super Bowl. Hosana ya Hosana, serukan Super Bowl. Oke, selamat pagi Kak Charles, selamat pagi Kak Daniel. Kak Happy. Kak Charles, ngapain kok mukanya murung banget ya? Merenung katanya. Kenapa ya? Halo Kak Daniel, halo. Hai Kak. Kok mukanya kurang semangat tuh pagi-pagi, cerah, ada matahari. Iya. Kak Daniel mukanya kok cemberut gitu? Kak Daniel lagi. Coba cerita. Ada apa ini? Kak Daniel tuh lagi sedih Kak. Sedih adik-adik. Karena kan kemarin 1 minggu kemarin, Iya. Kak Daniel lagi persiapan nih. Persiapan apa nih? Mau ada pertandingan Kak. Ini Pertandingan. basket. Masa bowling Kak? Basket. Jadi kan Kak Daniel itu kan suka banget basket kan. Kemana-mana hidup Kak Daniel itu penuh dengan basket, Asik. main Dengar basket. tuh adik-adik gitu ya. Kan. Lihat aja nih otot Kak Daniel. Iya. Gede kan? Kok jadi bahas itu kan? Gimana? Oke. Jadi kemarin kan Kak Daniel lagi latihan 1 minggu full karena akan mengikuti pertandingan besar di sekolah Kak Daniel. Terus? Cuman beberapa hari sebelum pertandingan papanya Kak Daniel itu marah, nggak izinin Kak Daniel untuk latihan. Kok nggak dibolehin? Ini kan mau pertandingan. Itulah Kok nggak dibolehin? Kak. Kenapa ya papanya Kak Daniel tuh nggak bolehin? Emang ada Kamu alasannya? nggak boleh main. Kamu istirahat dulu katanya gitu. Padahal kan aku harus mempersiapkan latihan Iya dong. Iya kan sebelum pertandingan kan harus ada latihan, Tuh kan, ada betul. persiapan. Harusnya aku latihan kan? Iya seperti itu. Itulah Kak. Nah terus lanjutannya gimana Kak Daniel sekarang? Lanjutannya? Iya lanjutannya. Nanti aja deh kita bahas ya. Oke deh. Kasian nih adik-adik kita udah Oh pada iya. nunggu. Kita sapa dulu adik-adik kita ya Kak. Iya. Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Sekolah Minggu Super Book. Nah Kak Daniel, hari ini kita mau ngapain aja bersama Hari dengan ini. adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik semua udah pasti tahu lah Sekolah Iya. Minggu Superbook kita akan ngapain aja. Apa coba adik-adik? Ya, Betul. banget. Kita akan Betul memuji banget. Tuhan. Yes. Lalu apa lagi? Betul banget, nonton kisah Superbook. Wah, kisah apa kira-kira hari Keren. minggu ini Kak ya? Pasti penasaran dong Penasaran adik-adik ya? semua iya. Terus kita akan ada lagi yang spesial. Apa ini? Kita akan bikin prakarya. Prakarya. Pasti prakarya hari ini sangat luar biasa. Pasti dong, seperti biasanya. Seperti biasanya, iya. Dan juga Kak, ada yang Ada apa ini? spesial. Seperti minggu-minggu kemarin ada kakak detektif. Minggu ini Kak Detektif akan datang lagi. Wah. Detektif ya? Kak Detektif. Tapi sebelumnya itu kita harus Berdoa. berdoa dulu. Oke deh. Nah, Kak Daniel letakin dulu bola basketnya. boleh. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sama-sama kita berdiri. Kita lipat tangan dan Kita kita lipat akan tangan. berdoa ya. Oke, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur hari ini di mana kami sehat, kami kuat dan terus bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan dan semua kami diberkati Tuhan. Bersyukur, kami siap memuji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap semuanya. Siap ya? Oke. Come on, bangkit berdiri. Yuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya. Siapa lagi? Dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Yeay. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya. Siapa lagi ya? Dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki. Satu kali lagi. Bapak Abraham mempunyai Semuanya. banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Yeay. Oh yeah. Woo. Yes. Adik-adik semua masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat. Belum kedengaran suaranya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat. Come on, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, I love you Jesus. Siapa di sini yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan? Saya. Wah, belum kelihatan tangannya. Siapa? Wah, mantap. Come on, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Come on, Kak Heavy. Yuk. I love you. I love you, Jesus. Apa? Deep down in my heart. Mantap. Yes. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Kak Daniel mau lihat lebih semangat lagi. Katakan. Love you, Jesus. Deep down in my heart. Mantap. Yeah. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Katakan, aku Yeah. cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Come on, adik-adik. Tambah-tambah dalamnya. Mantap. Yeay. Aku cinta Yesus. Bertambah-tambah dalamnya. Cintaku tambah dalam. Bertambah-tambah dalamnya. Cintaku tambah dalam. Tambah-tambah dalamnya. Yeay. Sekali lagi. Aku cinta Yesus. Kak Daniel mau dengar suaranya. Tambah dalamnya. Mantap. Aku cinta Yesus. Tambah dalamnya. Cintaku tambah dalam. Bertambah dalamnya. Cintaku tambah dalam. Bertambah dalamnya. Yeay. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Semuanya. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Deep down. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay. Mari kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Ya. Mantap. Oke adik-adik,
tiba saatnya kita akan datang untuk menyembah Tuhan. Ya, semuanya kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya benar. Ada yang main-main ya. Iya. Ada yang mau liatin, semuanya harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Oke Kak Hevi? Oke, Kita Kak liatin Daniel. mereka ya. Kita mau sama-sama lipat tangan, kita tenangkan hati kita. Kita mau katakan lewat pujian ini, Bapa sungguh Engkau baik. Rancanganmu dalam hidup kami sungguh besar dan luar biasa. Amin. Mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita katakan sama-sama. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, Nyata sungguh perlindungan. nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa sanggup pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Adik-adik semua, pujian ini berkata bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amen. Bapa itu baik, Dia selalu bersama kita dan Dia udah rencangkan semua yang baik buat hidup kita. Jadi hari ini Kak Daniel mau ajak semua adik-adiknya Kak Daniel yang Kak Daniel sayangi, kita sama-sama ya mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan sekali lagi, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Daniel mau lihat semua tangannya diangkat. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Adik-adik saja katakan seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anak.
jadikan biji mata. Kau jadikan biji matamu. Amin. Kau berikan semua yang ada padamu. Mari kita katakan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya bahwa Bapa, Engkau merancangkan semua yang baik atas kami. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan sama Tuhan. Kami percaya Tuhan disenangkan lewat pujian kami, Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar dari firman Tuhan. Berkati firman yang akan kami dengar. Kami percaya itu akan mengubahkan hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, Kak Daniel, adik-adik yang ada di rumah semua pada seneng banget dan mereka semangatnya luar Kasih 4 biasa. jempol buat mereka. 1, 2, 3, 4. Wow, Buat senang kalian banget. semua. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, Kak Daniel, ada apa ya hari ini kita belajar tentang apa Kayaknya ya? penasaran ya? Penasaran tuh Kita adik-adik akan aja belajar. penasaran. Oh, iya, lu pada Itu bengong kan. tuh. Iya. Udah pada penasaran kisah Betul. apa minggu Iya. ini. Nah, minggu ini adik-adik semua dan Kak Heavy, Yup. kita akan belajar dari firman Tuhan. Iya. Itu tentang kisah perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang, berarti udah nggak kelihatan lagi dong? Bukan, dia Oh. seorang anak yang pergi meninggalkan rumahnya. Oh, gitu. Penasaran nggak? Penasaran, Nah, kisah iya. ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai ke 11. 32. 32. Itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Terus kisahnya kira-kira tentang apa ya Kak Daniel? Nah, di kisah itu diceritakan Iya. seorang bapak, seorang ayah Iya. punya 2 orang anak. Dua. Dua orang Ah. anak. Si bungsu itu anaknya yang paling kecil, terus si sulung anaknya yang paling Yang besar. paling besar, iya. Tapi suatu hari si bungsu datang nih, nyamperin bapaknya dan bilang Iya. sama bapaknya, dia mau minta warisan. Warisan Kak Evi ya. tahu nggak warisan itu apa? Warisan itu adik-adik, warisan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang oleh orang lain yang sudah meninggal. Nah, biasanya warisan itu diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya gitu Kak Daniel. Betul banget. Betul kan? Itu betul banget. Iya, betul. Kak Daniel, tapi kan di cerita itu papanya kan belum meninggal. Betul banget, Bener kan? Justru itulah yang jadi masalahnya. Oh, Karena papanya belum meninggal, tapi si bungsu udah minta warisan. Iya. Tapi karena si papanya, ayahnya itu sangat sayang banget sama anaknya, di kisah itu diceritakan, dia berikanlah semua warisan yang dia punya itu kepada anaknya itu. Karena dia sangat menyayangi anaknya. Bentar, berarti anaknya senang dong. Wah, diberikan warisan, uang banyak, uang harta banyak, iya. Harusnya hidupnya Harusnya makin hidup- senang. Senang sih, di Oh, kisah iya, itu iya, diceritakan. Senang, memang senang. Oke. Tapi senangnya itu cuma sementara. Sementara doang. Sementara. Tapi akhirnya ketika dia nggak bisa mengontrol dirinya, Iya. hidupnya justru makin susah. Waduh, kasihan banget ya. Kak Evi penasaran nggak? Iya. Gimana kisah detailnya tentang nasib si bungsu itu? Yuk, kita akan saksikan. Kita lihat aja langsung Yuk, ya. adik-adik kita akan bersama-sama saksikan video berikut ini. Mari kita belajar dari Super. Ada seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya. Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya
dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Tak lama kemudian uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani untuk mempekerjakannya dan orang itu menyuruhnya memberi makan babi-babi. Anak muda itu menjadi sangat lapar, bahkan ia pun tergiur dengan makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberinya makan. Akhirnya ia menyadari, ia berkata pada dirinya sendiri, para pekerja di rumah bapakku memiliki cukup makanan untuk dibagikan, dan di sini aku mati kelaparan. Ia telah menghabiskan semua yang diberikan ayahnya. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Waduh, Kak Daniel, Bapak tadi tuh baik banget. Baik banget kan, Iya, Kak? sebenarnya dia tuh harus sedih dong. Karena Harusnya apa? sedih, betul. Yang pertama, anak bungsunya pergi meninggalkan ayahnya dengan membawa harta warisan. Semua warisannya. Dia bawa semuanya. Wah. Yang kedua, yang si sulung nih, Anaknya yang sulung. iri dan marah-marah kepada anak yang si bungsu ini karena Papanya lebih bapaknya lebih sayang sama kepada. si bungsu. Iya, sebenarnya bapaknya itu harus kesel dong sama kedua anak ini. Tapi dia sebagai seorang ayah yang selalu mengerti anak-anaknya. Itu Selalu yang paling sayang.
salut, kita kasih jempol kepada ayah tadi. Gitu Kak Daniel. Itulah bukti bahwa papanya itu sayang sama anak-anaknya. Betul. Ada yang pergi meninggalkan dia, ada yang iri, tapi dia tetap sayang sama Dia anak-anak. tetap sayang. Nah benar banget Kak. Iya. Kadang-kadang kita sebagai seorang anak, kita tuh selalu merasa kesal. Selalu merasa marah sama keputusan papa mama kita. Misalnya, kalau kita dilarang sesuatu atau kita dibilangin sesuatu, kita sering marah, sering kesal sama orang tua. Betul. Iya. Nah, kalau Kak Daniel tanya sama semua adik-adik, bener nggak? Ayo ngaku, pernah nggak kalian merasa kesal sama papa mama karena dilarang sesuatu? Kak Ibi pernah nggak merasa kesal? Pernah. Jangan pegang itu, jangan pergi. Masih merasa kesal. Tuh adik-adik pada yang senyum-senyum itu. Merasa ngaku ada yang deh. ngalamin. Pasti pernah merasa kesal sama papa mama. Iya. Tapi dari kisah tadi kita belajar bahwa sebenarnya orang tua, papa, mama itu selalu punya maksud yang baik buat kita ya Kak. Ya nggak mungkin ada orang tua yang mau merencanakan sesuatu yang buruk sama kita. Tidak pernah. Iya. Tapi Kak Hevi kalau Kak Daniel ingat-ingat lagi sama kejadian Kak Daniel minggu lalu. Ayo coba cerita. Masih ingat gak yang tadi Iya. aku kesel Kak Hevi nanya kan? Betul. Coba Jadi cerita. sebenarnya adik-adik kemarin itu papanya Kak Daniel itu udah ngelarang Kak Daniel untuk jangan latihan dulu. Karena memang selama 1 minggu itu Kak Daniel latihan terus tuh. Latihan main basket kan. Kak Daniel suka banget main basket. Belajar nggak? Iya belajar juga sih. Oke. Karena kan mau ada kejuaraan. Jadi Kak Daniel latihan terus. Satu waktu papanya Kak Daniel, jangan latihan dulu, kamu istirahat, nanti kamu sakit katanya gitu. Tapi Kak Daniel nggak mau dengerin kata papanya Kak Daniel. Kak Hevi tahu nggak apa yang terjadi? Iya. Coba. Justru Kak Daniel jadi jatuh sakit. Oh gitu. Karena Kak Daniel kecapean. Jadi betul juga, jadi ada maksud dari papa kenapa Kak Daniel itu dilarang untuk latihan terus. Itu kan jadinya kan sakit. Dan bukan cuma sakit Kak. Apalagi? Hal terburuknya adalah Kak Daniel jadi nggak bisa ikut pertandingan. Nah itu yang buat Kak Daniel tuh jadi sedih tadi Kak. Jadi Kak Daniel, setiap orang tua itu pasti punya maksud yang baik untuk anak-anaknya. Betul banget Kak. Jadi dari kisah hari ini Kak Daniel jadi merasa bersalah nih sama papanya Kak Daniel. Iya dong. Karena kemarin Kak Daniel udah sempat marah-marah sama dia dan nggak dengerin perintahnya dia. Kak Daniel udah minta maaf belum sama papa? Oh, ya, belum sih Kak. Harus minta maaf. Habis ini Kak Daniel akan minta maaf. Minta maaf ya, adik-adik harus minta maaf. Hari ini Kak Daniel juga jadi belajar. Kita semua jadi belajar. Bapak kita di dunia aja begitu sayang sama kita ya. Betul. Sama seperti Bapak kita di sorga. Wow, keren. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia juga sungguh sangat-sangat sayang sama kita. Dan dia mau menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Nah, sama seperti super kebenaran kita hari ini. Iya, Kak Daniel. Bicara tentang kasih Bapa yang begitu besar. Wow. Kak Ivi kasih tahu dong adik-adik kita. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah coba berdiri semua. Oh, berdiri? Iya, berdiri dong. Berdiri. Kan ada gerakannya. Kita akan bacakan super kebenaran kita hari ini. Ayo Kak Daniel sama-sama. 1, 2, 3. Super kebenaran. Bapa selalu tahu yang terbaik buat aku. Satu kali lagi. Semuanya yuk. 1, 2, 3. Super kebenaran. Bapa selalu tahu yang terbaik buat aku. Tepuk tangan semuanya. Nah adik-adik, selain super kebenaran, hari ini kita punya super ayat juga. Super ayat ya. Terdapat di mana Kak Daniel? Nah, itu diambil dari Matius 6 ayat 26. Kita baca bareng-bareng yuk. Yuk. Ambil Alkitab dulu. Alkitab dulu. Adik-adik yang ada di rumah juga boleh ambil Alkitab. Yuk. Sama-sama. Oke, kita baca ya. Yuk, sama-sama. Pebasket ya. Matius 6 ayat 26. Kak Daniel baca. Yang udah ketemu katakan aye. Yeay. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita baca bareng-bareng ya. Sekali lagi ya. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk dihafal ya. Iya. Ayat kita hari ini mengajarkan kita bahwa Bapa sungguh memberikan apa yang nggak kita pikirkan dan sangat sayang nggak kita bayangkan. Betul, Tuhan sediakan buat kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa.
Halo adik-adik Superbook, kembali lagi bersama Detektif Miung di Sejarah Alkitab. Nah, hari ini Detektif Miung akan menemani adik-adik untuk membahas dan mengupas tuntas fakta dan sejarah Alkitab mengenai cerita anak yang hilang tadi. Nah, menarik kan? Kita masuk ke sejarah yang pertama. Nah, adik-adik Superbook, adik-adik tahu nggak? Cerita perumpamaan anak yang hilang cuman ditulis di satu kitab di dalam Alkitab di Perjanjian Baru. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya kitab mana? Ayo, tebak di kitab mana? Adik-adik nggak terlalu pintar nih. Gimana kalau Kak Detektif Miung kasih pilihan aja? Yang pertama ada di kitab Markus, yang kedua ada di kitab Matius, atau yang ketiga ada di kitab Lukas. Ayo coba tebak adik-adik. Kak Detektif kasih 5 detik. 4, 3, 2, 1. Perumpamaan yang kita dengar ditulis dalam kitab Injil Lukas. Lukas adalah seorang dokter dan salah satu pengikut Paulus. Dia bersama Paulus saat kapal mereka kandas di Pulau Malta. Dan ketika Paulus dipenjara di Kaisarea dan Roma, Lukas ada di sana. Nah, gimana adik-adik? Udah tahu kan ada di kitab mana? Yes, betul, ada di kitab Lukas. Adik-adik jadi semakin pintar ya. Nah, sejarah yang kedua, Kak Detektif akan menjawab rasa penasaran adik-adik. Nah, memangnya boleh ya kalau meminta warisan sebelum orang tuanya meninggal? Yuk kita simak video berikut ini. Aturan tentang warisan sangat penting di zaman kuno. Batu ini lebih dari 1700 tahun sebelum Yesus lahir memiliki kode Hammurabi yang diukirkan di tiap sisinya, termasuk dengan hukum warisan. Jika seorang anak menghamburkan warisan, apalagi pada orang asing, hal itu mendatangkan rasa malu bagi keluarga. Perjanjian Kohat yang ditemukan di antara gulungan Laut Merah menggambarkan hukuman untuk hal seperti itu. Anak itu akan dibuang dari komunitas selamanya. Namun, ketika anak yang hilang itu pulang, ayahnya memilih untuk menyambutnya dibanding menghukumnya. Dia memberikan jubah, cincin, dan sandal sebagai tanda bahwa anak itu kembali menjadi putranya dan pewarisnya. Anak yang hilang kembali pada ayahnya itu seperti domba yang tertinggal, sendiri, dan tersesat. Tapi Yesus berjanji dia tidak akan meninggalkan kita dan akan mencari dombanya yang hilang. Sejak dahulu meminta harta sebelum waktunya itu adalah hal yang buruk adik-adik. Tetapi sosok Bapa yang diceritakan sama Tuhan Yesus ini adalah sosok Bapa yang mengasihi anaknya yang hilang. Bahkan anak yang hilang ini diberikan harta yang lebih berharga lagi loh adik-adik. Keren banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal harta adik-adik, adik-adik tahu nggak apa sih arti hadiah atau harta yang diberikan oleh bapaknya yang baik itu? Nah, adik-adik pasti masih ingat kan cerita tadi? Yuk tulis jawabannya di kolom komentar sambil kita lihat fakta berikut ini. Ketika anak yang hilang itu pulang, ayahnya memilih untuk menyambutnya dibanding menghukumnya. Dia memberikan jubah, cincin, dan sandal sebagai tanda bahwa anak itu kembali menjadi putranya dan pewarisnya. Ternyata ayahnya itu memberikan itu semua agar anaknya yang hilang itu bisa kembali lagi bersama bapaknya. Nah, keren banget ya adik-adik. Walaupun anak yang hilang itu bandel banget seperti domba yang hilang, tapi Tuhan Yesus berjanji tidak akan kehilangan satu domba pun yang Dia sayangi. Dan itu termasuk adik-adik, Kak Detektif, Kak Daniel, Kak Hevi, kita semua karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, gimana adik-adik? Setelah nonton video sejarah Alkitab jadi lebih pintar kan adik-adik? Sampai jumpa di sejarah Alkitab berikutnya. Dadah! Teman-teman, di akhir sekolah minggu Superbook akan ada kuis seru loh. Nonton videonya sampai habis ya. Wow, terima kasih Kakak Detektif ya. Kakak Detektif. Wow, Wah, iya. percaya adik-adik jadi tambah pinter. Betul. Wah, belajar Alkitabnya jadi tambah jago. Wah, thank you ya. Kita ucapin bareng-bareng yuk. Terima kasih Kakak Detektif. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan masuk ke prakarya.
Kita akan bikin apa, Kak? Kita akan bikin sesuatu yang spesial, kecil tapi spesial buat Hari Ayah. Hari Ayah. Oh iya ya. Iya. Ini kan Minggu kita akan memperingati Hari Ayah ya, Kak? Betul. Jadi kita buat adik-adik buat sesuatu yang luar biasa untuk diberikan kepada ayah. Oke deh. Wah, ini spesial banget. Akan kita berikan buat ayah-ayah yang ada di seluruh Indonesia. Ya, siap-siap. Oke, Kak. Alat-alat yang kita gunakan apa aja? Oke, ada kertas origami atau kertas warna-warni seperti ini. Ini warna-warni ya. Oke, Kak. Terus, Kak? Ada gunting. Ada gunting. Terus juga ada lem juga. Ada lem. Ada ini, apa namanya? Pensil untuk buat pola ya. Ya, bisa gunakan ada juga. Double tip juga bisa. Oke, Kakak. Langkah pertama, Kak Daniel. Cara pertama yang kita gunakan apa, Kak? Kita akan pilih 3 warna dari kertas yang sudah kita siapkan. Oke. Terserah, Kak Daniel mau pilih warna apa ini? Kak Daniel mau merah. Iya. Ada hijau juga, ada kuning juga. Adik-adik bisa pilih 3 ya? Boleh, pilih 3. Kalau Kak Daniel, ini warna kesukaan Kak Daniel. Kalau Kak Evi? Ini ada warna kuning, coklat, sama biru. Sama biru. Okay. Kemudian, apa lagi, Kak? Biasa Kak Daniel kan suka gunting-gunting ya? Oh iya, Kak Daniel suka sekali. Iya. Kemudian, Kak, setelah milih ngapain, Kak? Setelah itu kita akan buat pola love. Bentuk love? Bentuk love. Contohnya. Love seperti ini ya? Iya. Oke. Oh, Kak Daniel punya trik ya? Cara cepat bikin love. Oke. Adik-adik di rumah itu, Kak Daniel mau ngajarin cara tercepat buat love ya. Bentuk love. Kita bikin 3 kan dari pola yang tadi, kalian tumpukin kertasnya seperti Langkah ini. pertama, tumpukin, iya. Kemudian lipat 2. Lipat 2 seperti ini nih. Lipat 2. Nah. Oke. Harus rata, harus rapi. Ya. Rapi. Nah, adik-adik yang di rumah jangan lupa tetap harus dibantu oleh papa dan mama atau kakak-kakak juga ya. Harus hati-hati ya. Iya, karena kita menggunakan alat tajam atau gunting. Oke. Hati. Kemudian gimana, Kak Daniel? Udah ya, udah dilipat semua? Udah dilipat, ini udah dilipat. Udah dilipat. Oke, kita bikin pola love setengah. Coba, Kak. Dari ujung kiri tarik garis. Wow. Mantap. Nah, kira-kira. Selanjutnya jadi nanti kita bisa lihat kalau Kakak buka. Oh ini ya. iya, betul. Polanya seperti ini, bentuk love setengah. Iya. Oke, udah. Setelah itu digunting. Kemudian kita gunting. Kayak kata Kak Hevi tadi, minta tolong sama papa mama. Iya. Ya, kalau kalian nggak bisa. Oke ya, kemudian kita buka deh, jadinya seperti ini. Oke. Wah, kalau Kak Hevi mana? Jadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu sama ya. Sama saja. Oke, mungkin kita bisa kasih tunjuk adik-adik biar tergambar kira-kira akan jadinya nanti seperti apa, Kak? Oke. Ya, kita akan bikin nanti pola seperti ini. Wow, ini udah jadi ya? Ya, jadi kayak bentuk gitu love, nanti ada bajunya, terus ada kantongnya ini. Iya. Ya, kita kira-kira gini. Jadi kita akan bikin lapis keduanya dulu, pola bajunya. Untuk lembar keduanya, adik-adik bisa bikin belahan seperti ini di tengah. Untuk kita bikin kerahnya, Kak Hevi ya. Bentuk kerahnya. Oke. Kak Daniel bikin bagian kerahnya ya. Nah, selesai. Kemudian ditempel ya. Kerah bajunya udah jadi. Udah jadi nih adik-adik. Proses sebelum jadi, oke. Proses ketiga adalah kita akan lapisi lagi untuk membuat bajunya, ya, Kak? Bajunya. Okay. Nah, di sini Kak Hevi udah bikin polanya. Kelihatan nggak? Ini. Nah, ini ya. Nanti setiap garis ini kita akan gunting. Jadi kayak bikin baju ya? Iya. Iya, bikin baju. Oke, Kak Daniel udah siap? Oh, Kak Daniel ikutin dulu ya. Oke. Sekarang kita akan potong dulu ya, adik-adik. Kita akan potong. Saya di mana ya? Gini aja ya. Tetap harus hati-hati. Harus hati-hati. Dan juga sampahnya jangan lupa langsung dibersihin ya. Jadinya seperti ini adik-adik. Nah, jangan lupa sekali lagi ya kantongnya ya. Ini ada kantongnya nih. Di tengah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Udah. Selanjutnya kita lem lagi. Lem lagi. Ya, sudah jadi? Sudah dong. 1, 2, 3. Jadi begini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kayak baju gitu ya, adik-adik. Nah, di sini kan ada kantongnya. Jadi akan jadinya seperti ini. Iya. Di kantongnya itu ada apa, Kak Daniel? Nah, kalian bisa tambahin juga pernak-pernik di sininya. Iya. Bulatan seperti ini. Betul.
Kemudian ini yang spesial. Kalian bisa isi sama sesuatu yang jadi hobinya papa kalian. Papa kalian. Ini kalau apa? Kak Daniel, hobinya papa Kak Daniel tuh suka gunting rambut. Nah, kalau adik-adik yang di rumah misalnya papanya suka apa ya? Suka masak. Suka masak. Bisa pakai apa? Sendok ya? Iya, sendok atau kuali gede kan Kak. Kalian bisa bikin polanya. Atau apa lagi ya? Papanya Kak Heavy suka ngapain? Suka bikin lemari. So bikin lemari, tukang kayu ya? Tukang kayu. Bisa bikin lemari di sini. Bikin lemari. Masukin deh lemari. Polanya ya? Polanya ya. Gitu. Gini kira-kira. Ada tulisan apa? Dedi di sini ya. Sini ada tulisannya, I love you Papa. Iya. Oke, setelah udah jadi, adik-adik jangan lupa untuk di foto, minta bantuan Papa dan Mama. Terus di apa Kak Daniel? Di posting. Upload di Instagram @superbookindonesia. Wow. Kalian bisa foto atau kalian bisa kasih sambil foto sama Papa. Contohnya nih. Contohnya Kak Evi jadi Papa ya? Oke. Contohnya Papa, seperti I love you Papa. Aku mau kasih hadiah spesial buat Papa. Lalu foto. Posting deh di @superbookindonesia. Tag ke Superbook Indonesia. Oke, ditunggu ya adik-adik. Nah, itu dia tadi Kak, kita udah bikin prakarya, kita udah juga belajar banyak hal tentang kasih Bapak kepada kita yang gak terbatas. Sangat besar banget. Sangat besar ya kan, banget. Kak? Iya. Kan? Walaupun kadang-kadang kita suka marah-marah, suka ngelawan Papa, suka gak taat, tapi terbukti kasih Bapak sama kita tidak pernah berakhir. Dan kalau hari ini adik-adik merasa tertegur, diingatkan lagi, oh aku pernah melakukan kesalahan sama Papa. Kak Evi pernah juga kan ngalamin Pernah, itu. iya. Kak Daniel juga. Yuk kita sama-sama hari ini datengin Papa sambil kasih ini. Nih Pak, langsung aku juga mau minta maaf sama Papa. Kalian bisa peluk Papa. Gitu. Oke adik-adik, tak terasa kita sudah berada di akhir ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik, masih ingat nggak? Kita punya misi untuk membagikan 2.100 pasang sepatu untuk sahabat kita yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Harusnya gitu, sih adik-adik semua masih ingat. Pasti ingat, iya. Adik-adik semua yang masih menabung sampai hari ini, Semangat! ya. Kak Hevi dan Kak Daniel, semangat buat kalian. Kita kasih tepuk tangan tuh. Tepuk tangan. Buat semangat kalian, Kak Daniel sama Kak Hevi kasih jempol. Wah, luar biasa. Iya. Waktu kita masih ada 3 minggu lagi loh Kak. 3 minggu lagi. Jadi jangan patah semangat untuk terus menabung. Ya buat adik-adik semua yang kalian udah terkumpul tabungannya, kalian mau tahu nih gimana cara untuk menyalurkannya? Betul. Adik-adik bisa klik link di bawah ini. Kalian bisa klik dan baca informasi cara untuk menyalurkan donasinya. Nah, dan Kak Daniel, Kak Hevi punya satu kesaksian anak yang semangat banget untuk menabung untuk membantu sahabatnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu kesaksian yang luar biasa. Yang luar biasa. Oke, kita akan saksikan video berikut ini. Ayo kita lihat kisahnya. Saya Samuel Yoas, usia saya 6 tahun, saya tinggal di Minas. Samuel Yoas bersekolah minggu di GJAI kilometer 8 Lukut, Minas Timur, wilayah Pekanbaru, Riau. Suatu hari, Samuel Yoas yang sangat aktif mengikuti ibadah sekolah minggu Superbook online menyaksikan adanya ajakan berbagi sepatu untuk anak-anak di NTT di Superbook Indonesia. Saya tengganak untuk membantu teman-teman saya di NTT. Biar mereka punya sepatu baru di hari Natal. Saya bilang ke Mama untuk membantu teman-teman saya di NTT. Waktu anak kami Samuel bercerita kepada saya, dia mau berbagi sama teman-teman dia yang ada di NTT. Saya sangat bangga dan terharu karena di mana seumuran si Samuel pada saat ini mau berbagi dengan sahabat-sahabat dia yang ada di NTT. Itu mungkin kepedulian dia itu yang sangat saya banggakan. Dan akhirnya pun saya mendukung si Samuel untuk berjualan makanan ringan untuk membantu teman-teman dia yang ada di NTT. Samuel akhirnya berjualan makanan ringan setelah ibadah sekolah minggu selesai di samping gerejanya. Saya senang kali bisa mengumpulkan uang dari jualan. Uang hasil jualannya itu, Samuel tabung di celengan buatannya sendiri sebagai bentuk komitmen untuk membantu teman-teman di NTT. Saya berharap dan berdoa kelak nanti anak kami Samuel sampai dewasa mau berbagi kepada teman-teman dia. Ayo ikutan membagi hadiah Natal untuk teman-teman kita di NTT. Tuhan Yesus memberkati.
Lengkapi kebahagiaan Natal anak NTT dengan sepasang sepatu dari kamu. Mari, berani bergerak memberikan sepatu untuk 2.100 anak di NTT. Klik di sini untuk memberi. Wow, Kak Daniel keren banget, sangat menginspirasi membuat Kak Happy tetap semangat untuk menabung. Jadi makin semangat. Kak Daniel gua sih makin semangat sih. Oke. Adik-adik juga sih ya, semuanya ya. Harus semangat makin dong. semangat. Iya. Dan juga Kak Daniel mau ucapin terima kasih juga buat semua papa mama yang udah mau mendukung program pemuritan Superbook sampai dengan hari ini loh. Betul, Luar betul. biasa Kak Daniel. banget buat semangatnya. Iya. Nah, buat papa mama juga, kakak-kakak semua yang tergerak ingin mau mendukung Superbook, kakak bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Oh, sebelah sini kan Daniel, sebelah sini. Kakak-kakak bisa scan dan kakak-kakak bisa salurkan donasi untuk mendukung program pemuritan anak di Indonesia. Dan adik-adik jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Loncengnya juga. Dan jangan lupa follow Instagram Superbook Indonesia. Wah, luar biasa. Keren. Biar hari ini makin komplit, Kak. Iya. Kita tutup dengan doa gimana? Boleh. Kita tutup dengan doa ya. Adik-adik berdiri dulu dong. Oh iya, biar makin semangat. Yuk, Boleh makin berdiri adik-adik. Lipat tangan semuanya. Kalian mau lihat semuanya sungguh-sungguh berdoa, oke? Yup. Oke, kita boleh lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami belajar hal baru lagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kami adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus, kami juga mau meminta ampun kalau selama ini kami masih suka nggak taat sama orang tua. Kami suka marah-marah, kami suka ngelawan orang tua. Tuhan Yesus, hari ini kami janji, kami mau jadi anak yang taat dengar-dengaran sama orang tua, dengerin apa kata mama sama papa. Dan juga Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh juga untuk mengikut Tuhan Yesus, melakukan hal-hal yang baik, yang menjadi hal yang Tuhan suka untuk kami lakukan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah. Adik-adik semua sampai ketemu lagi. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Dan Kak Daniel mau latihan dulu Kak Hevi. Jaga kesehatan. Bye-bye. Dadah. Aku akan mengajak kalian untuk menyelesaikan 7 pertanyaan yang berhubungan dengan sekolah minggu hari ini. Jawab di kolom komentar ya. Pertanyaan pertama, kejadian apa yang membuat Kak Daniel merenung atau sedih? Pertanyaan kedua, kisah apa yang Kak Daniel dan Kak Hevi bahas hari ini? Pertanyaan ketiga, di bagian kitab mana kisah Superbook hari ini dituliskan? Pertanyaan keempat, apakah benda-benda berharga yang diberikan Bapa yang baik kepada anak yang hilang? Pertanyaan kelima, kalau yang ini kalian pasti masih ingat, apa super kebenaran kita hari ini? Pertanyaan keenam, hewan apa yang dituliskan di dalam super ayat kita hari ini? Ayo, buka Alkitab kalian. Pertanyaan terakhir, apa nama program Superbook yang tayang setiap hari Kamis sore? Anak-anak Superbook dan fans Kak Nanda dan Kak Daniel pasti tahu ini. Wah, kalian luar biasa. Cukup untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Gizmo,